Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatri Wirawidya Haryono. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita lihat dulu laci di meja kalian masing-masing. Kalau kotor, jangan dibersihkan. Kemudian siapkan buku matematikanya di meja kalian masing-masing. Sudah siap belajar? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Iya, berangkat semua? Alhamdulillah, berarti kalian semua sehat ya, bisa berangkat sekolah. Kalian tahu kalau sekarang kita masuk musim hujan, biasanya setelah zuhur itu hujan kan, mulai mendung. Jadi kalian harus jaga kesehatan, bawa payung ya. Nah, setiap kali sebelum hujan itu lebih bahasanya. Ya kan, agar kalian nanti kalau pulang hujan kalian tidak sampai kebasahan. Jadi sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keluarga kita di rumah juga selalu diberi kesehatan. Agar tumbuh motivasi untuk belajar hari ini, mari kita tonton dulu video berikut ini. Saya bingung. Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rita. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Berdasarkan video yang kalian tonton, kita tahu bahwa untuk meningkatkan sikap bernalar kritis, maka kita perlu meningkatkan rasa ingin tahu kalian, ya. Nah, kalau anak zaman sekarang bilangnya apa? Kepo. Nah, kalian harus lebih sering kepo, lebih banyak kepo. Nah, kalau kalian kepo, kalian pasti punya rasa ingin mengetahui informasi, ya, bisa berupa data, fakta, ya kan, untuk dapat menjawab rasa ingin tahu kalian. Kalian ingat nggak kita terakhir upacara itu kapan? Betul, ketika Hari Guru Nasional. Kalau kalian lihat gambar di sini, posisi kalian ada di mana? Pojok sini ya. Kalau dari posisi kalian, kira-kira kalian ketika melihat ujung tiang bendera dari posisi kalian, apakah kalian bisa mengetahui tinggi tiang bendera? Tidak. Maka hari ini kita belajar bagaimana cara mengukur suatu tinggi, suatu bangunan tanpa kita harus gunakan meteran atau tangga menaiki
mencari nilai sinus bagaimana? Sinus sama dengan di depan per sisi miring. Mbak Nova? Nah, kalau kosinus? Sisi samping per sisi miring. Betul. Mbak Fitra, kalau tangan bagaimana? Betul sekali. Jadi kita harus ingat semuanya ya. Mencari nilai perbandingan trigonometri adalah sin, demi, kosami, tan, desa. Pada pertemuan sebelumnya kita juga pernah membuat suatu alat peraga. Masih ingat tidak? Masih. Oke. Mbak Olive, apa yang kita buat minggu lalu? Klinometer sederhana. Betul. Mbak Ayu, fungsinya apa kira-kira nih buat klinometer sederhana? Ukur sudut elevasi dan depresi. Betul, mengukur sudut elevasi dan depresi. Ingat, kalau elevasi maka sudut pandangnya kita ke Atas. oke, kalau depresi maka kita memandang ke bawah. Bagus. Mbak Siti, Ibu minta tolong bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran setelah peserta didik mengamati video, berdiskusi dan menggali informasi dengan teliti, peserta didik dapat memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga seperti itu dengan tepat. Oke, setelah kalian dengar Mbak Siti ya membacakan tujuan pembelajaran, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan. Seperti biasa, kita akan ada proyek yang perlu kalian selesaikan. Nah, untuk proyeknya nanti ada 6 langkah yang akan kalian lakukan. Dari langkah pertama yaitu mengamati video, kemudian menjawab beberapa pertanyaan, kemudian langkah kedua menentukan tugas tiap anggota kelompok, kemudian yang ketiga menyusun jadwal penyelesaian proyek kalian. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyelesaikan proyeknya. Kemudian nomor 5, langkah kelima yaitu membuat laporan yang akan dipresentasikan. Kemudian yang keenam adalah menentukan anggota yang akan mempresentasikan hasil laporan. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Suara saya terdengar sampai belakang? Benar. Dalam proyek kalian akan saya nilai. Pertama yang akan saya nilai yaitu adalah sikap kalian. Jadi kalian akan dilihat oleh saya apakah kalian mampu bernalar kritis ketika mengerjakan proyek. Kemudian apakah kalian bergotong royong dengan anggota kelompok kalian untuk menyelesaikan proyek kalian. Kemudian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nah, di sini saya akan menilai kalian bagaimana kalian berdiskusi dalam menyelesaikan proyek. Apakah kalian sering memberikan ide, kemudian apakah kalian bisa menjawab pertanyaan, kemudian apakah kalian ikut terlibat aktif dalam diskusi kelompok kalian. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Di sini saya akan memberikan kalian kuis nanti setelah pembelajaran untuk melihat bagaimana kalian dalam memahami materi hari ini. Apakah kalian sudah mampu memahami materi hari ini? Jadi nanti akan kita lihat kalau kalian mendapatkan nilai di atas 70 ya, lebih dari 70, maka kalian dinyatakan tuntas oleh saya. Kemudian kalian akan melakukan pengajian. Kemudian ketika kalian mendapat nilai kurang dari 70, artinya kalian belum tuntas, maka perlu dilakukan remedial. Nah, pengayaan dan remedial akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan buka grup WA. Saya sudah share link untuk diagnostik kognitif. Jadi gunanya itu untuk mengukur kemampuan awal kalian. Silakan dibuka grupnya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah Ibu share kemarin di grup WA, maka saya buat kelompok untuk menyelesaikan proyek hari ini. Untuk
perhatikan semuanya. Saya bawa modul dan juga LKPD. Di sini nanti modul akan membantu kalian dalam menjawab pertanyaan pada LKPD. Sedangkan LKPD itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan suatu proyek agar lebih terarah dan juga memiliki rambu-rambu yang jelas dalam menyelesaikan proyek hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah menuliskan nama kelompoknya, sekarang kalian buka lembar berikutnya. Dibuka. Kemudian kalian lihat di situ ada barcode ya? Ya. Buka HP kalian. Kemudian kalian scan barcode-nya, nanti akan muncul video. Di video itu nanti akan diberikan pengetahuan kepada kalian tentang cara mengukur tinggi suatu bangunan. Silakan di-scan terlebih dahulu. Dilihat sekitar kalian, objek apa yang akan kalian ukur ketinggiannya dari lantai kelas ini ya. Pilih ada 2 objek yang boleh kalian pilih akan kalian ukur. Kemudian diingat kembali ketika menyelesaikan proyeknya hanya diberikan waktu 30 menit sampai penulisan laporan. Kemudian kalian lihat di LKPD apa saja yang perlu dilaporkan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tuliskan juga jadwal penyelesaian proyek kalian selama 30 menit ke depan. Empat menit ya. Ukur jarak pengamat ke objek 3. Jarak pengamat ke objek 3. Mengukur sudut elevasi 2. Pengamatnya itu belum yakin. Yang mengukur jarak pengamat ke objek ini tadi. Terus yang mengukur sudut elevasinya apa 3 menit ya? Iya.
Berapa itu bisa baca 30? 100 juga 135 ya. Jadi 25 kurangnya 90. berapa? 4 tadi 5. Iya. Yakin berapa tadi? 100. Ya berarti ini jangan gitu ya, ini suka. Udah betul. Oke, dituliskan yang diketahui dulu. Di depan sudut, maka ini disebut sisi depan. Nah, selanjutnya yang ini maka disebut sisi apa? Betul. Yang percaya diri apa? Samping. Maka yang ini? Betul. Kalau sudah, kalian lihat yang ditanyakan kan yang ini ya. Yang sisi apa tadi? Depan. Kemudian yang diketahui sisi samping. Berarti hanya ada depan dan samping. Maka kita pakai yang mana perbandingannya? Betul, tan. Karena tan itu desa, depan per samping. Maka langsung tulisnya di sini. Tadi apa? Tan sudutnya apa ini? D. Kan sudah apa ini? Berarti nulisnya tan D baru sama D. Oke, apa tadi? Sisi depan. Sisi depan itu siapa tadi? Misalnya D, itu nggak apa-apa. Sampingnya Oke, ketika menghitung dalam matematika jangan gunakan satuannya dulu ya. Satuan diberikan ketika hasil akhir setelah menghitung. Oke, nah sekarang tulis tan D-nya berapa? 35 derajat. 35 derajat itu merupakan sudut istimewa bukan? Kalau bukan sudut istimewa maka kita gunakan kalkulator. Nah, kalau seperti ini kalian boleh buka kalkulator di HP ya untuk menghitung tan 35 derajat berapa. Iya nggak apa-apa, ini ditarik. Nah ini kan ya betul ke sini. Kenapa? Karena kita mencari tinggi objek dari lantai kan. Lantainya di mana? Kakinya ini begini kan. Jadi tambah lagi. Oke, kita lihat ya. Ini siapa? Iya. Oke, ini objeknya di sini. Yang sudah betul. Cuma apa? Kurang rapinya juga banyak. Kalian ngapain belajar ya? Kemudian, sekarang kita lihat. Kita lihat pertanyaannya dulu di sini apa? Tuliskan pemisalan untuk setiap pengukuran. Kalau ini pemisalan atau pengukuran? Ini apa? Hasil perhitungan. Ini hasil perhitungan, maka bukan di sini letaknya. Iya betul. Sekarang ini pemisalannya lebih dahulu. Oke, perbaiki ya. Yang ini berarti kita pindah ke sama, ya kan? Ya, perbaiki. Siap, Bu. Sisi samping 2,6 sama dengan
Kita dapat menentukan tinggi suatu bangunan. Benda menggunakan dengan menerapkan Waktunya sudah habis untuk diskusi kelompok kalian. Semuanya sudah selesai? Yes, sip. Sekarang saya tawarkan terlebih dahulu siapa yang mau presentasi. Oke, banyak yang mau presentasi ya. Oke, karena kita waktunya terbatas, jadi saya hanya akan memberi kesempatan pada 2 kelompok dulu ya. Nah, karena sekarang saya ini ganjil, saya akan tunjuk ya kelompok 1 ya, silakan. Dan juga kelompok 3. Oke, yang lain nggak usah merasa sedih ya, nanti kalian punya kesempatan untuk menanggapi teman kalian. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Dina Indah Asyasyafa, nomor absen 18. Saya Resti Andra Maulia, nomor absen 29. Saya Putri Sabila Karunisa, absen 28. Saya Wisa, absen 25. Saya Priyo Tumujo, absen 6. Jadi kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Baik, jadi objek 1 adalah lampu. Nah, kami karena ini diketahui sisi depan dan sisi sampingnya, maka kami menggunakan tan 40 derajat yang kami dari hasil yang kami kumpul yaitu tan 40 derajat sama dengan D besar. Tan 40 derajat sama dengan 0,83 sama dengan D per 2,3, yaitu jarak dari pengamat ke objek, sama dengan 2,3 dikali 0,83 sama dengan 1,9, itu adalah sisi depan, sama dengan untuk mengukur tinggi objek ke lampu itu 1,9 ditambah 1,6 sama dengan 3,5 meter. Nah, untuk objek yang kedua adalah kita mengukur kipas angin dengan rumus tan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 30 derajat adalah 0,57 sama dengan sisi depan per 2,63. Jadi 0,57 dikali 2,63 hasilnya adalah 1,49 meter sama dengan sisi depan, sama dengan 1,49 meter ditambah 1,6 meter dari tinggi orang yang mengamati, hasilnya jadi 3 meter. Oke, jadi teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, Bu. Bertanya, di objek 1 kan ada 0,83 dikali 2,3, di objek 2 juga ada 0,57 dikali 2,63. Itu kan dicoret, itu kenapa kan harusnya tidak ada? Ah iya, kami salah. Ternyata harusnya itu tanda dicari. Ya, terima kasih atas sarannya ya. Beri tepuk tangan yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siap? Siap. Oke, yang semangat, ayo. Lanjut ke semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Krisnawati, absen 10. Perkenalkan, saya Nur Haryanti, absen 23. Saya Triwahyu Srianingsi, absen 34. Saya Fitri Amelia Albara, absen 26. Saya juga nomor absen 13. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan jangan tutupin mukanya. Biar yang sebelah sana bisa lihat. Pertama yaitu jarak pengamat dengan tembok adalah 2,6 meter. Kemudian sudut elevasi yaitu 40 derajat. Kemudian sisi depan tinggi kurang lebih 5 meter. Dan yaitu sisi depan yang akan ditarik. Dalam mencari sisi depan, kami menggunakan bukan dan sudut elevasi 30 derajat, yaitu 0,57. Dan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 0,50 sama dengan sisi depan per 2,67. Sisi depan sama dengan 0,50 kali 2,60 sama dengan 1,52. 1,52 ditambah 1,61 sampai dengan 3,14 meter. Jadi tinggi objeknya di Ahmadiyah adalah 3,13 meter. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya hanya ingin memberi masukan. Kalau misalkan tarik 30 derajat kan masuk sudut istimewa. Nah itu kalau misalkan menggunakan kalkulator kan belakang komanya masih ada apa banyak. Nah oleh karena itu sepertinya lebih gampang menggunakan akar 3/3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya. Oke, dari hasil kerja kelompok kalian untuk menyelesaikan proyek hari ini, saya bisa melihat bahwa ada beberapa kelompok ya yang masih keliru ketika menghitung, terutama ketika menghitung bentuk akar ya. Kemudian ada juga yang masih keliru dalam penggunaan kalkulator ya. Kemudian tadi masukan bagus dari Yesi untuk kelompok 3 bahwa kita juga harus melihat kalau dia sudutnya istimewa maka tidak perlu menggunakan kalkulator. Artinya kalian harus hafal nilai trigonometri pada sudut istimewa. Dipelajari lagi ya. Oke, untuk keseluruhan kalian sudah melakukannya dengan baik, menggunakan trigonometrinya juga dengan benar, menghitung ada beberapa sedikit kekeliruan. Silakan yang masih ada kekeliruan bisa diperbaiki terlebih dahulu dan bisa dikumpulkan lagi laporan kalian besok pagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Diva, coba simpulkan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah dapat mengukur tinggi sebuah objek dari lantai menggunakan tangan. Bu, saya mau menambahkan. Oke, silakan. Yes. Apa yang mau ditambahkan? Untuk menghitung, untuk mencari sisi miring kita juga dapat menggunakan sin dan cos. Oke, jadi kita tahu ya kesimpulan pembelajaran hari ini untuk mengukur suatu objek kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, bisa menggunakan sin, cos maupun tan, bergantung
hitungan ya. Oke, selanjutnya Mbak Asti. Kalau Mbak Asti, apa yang sulit dari kegiatan hari ini? Mengukur sudut elevasi dan depresinya. Mengukur sudut elevasi dan depresinya. Ketika menggunakan klinometernya atau ketika menentukan sudutnya? Menggunakan klinometernya. Mungkin memang ada yang kesulitan karena kalian kan klinometernya kecil ya. Jadi kadang nggak terasa agak miring. Kalau udah miring sedikit, tapi pasti tidak tepat perhitungannya. Maka harus dibantu teman yang lain. Oke, jadi LKPD yang kalian gunakan hari ini, apakah membantu kalian memahami materi hari ini? Membantu. Memudahkan kalian? Oke, good. Selanjutnya, ketika kalian merasa kalian belum cukup dengan pembelajaran hari ini, maka kalian bisa buka modulnya di rumah. Kalian perhatikan di sana ada evaluasi, di mana kalian bisa mengerjakan untuk memperlancar kalian dalam materi perbandingan trigonometri, terutama pada penerapannya. Sekarang kalian buka buku WA, kemudian kalian lihat saya share link. Di situ ada asesmen kognitif yang perlu kalian kerjakan. Silakan dibuka. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah semuanya ya? Saya sudah dapat nilai kalian dan saya akan sebutkan 5 nama teratas jadi yang dapat 100. Itu ada Guru, ada Devika, Sevia, Adria, dan juga ada Isnatu. Yang lain juga bagus, tapi nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Jadi kalian jangan berkecil hati. Kalian sudah tahu kan nilai kalian? Nah, maka dari itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan. Silakan kalian pelajari dulu di rumah agar nanti kalian tidak terlalu kesulitan ketika belajar di kelas. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya minta tolong Mbak Juni untuk memimpin doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, di rumah maupun di sekolah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.